Pada kesempatan hari ini, saya mau menyampaikan tentang pengkajian neurologis pada anak. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan Perawat Mira dari Universitas Binawan. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis pada putri Bapak. Oh silakan Sus. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk ke Sus. Oh ya, silakan Pak. Selamat pagi Dek. Pagi Sus. Saya dengan Suster Mira. Ya, Adek namanya siapa? Safaras. Oke, pada hari ini Suster akan melakukan pemeriksaan neurologis sama adik ya. Baik Sus. Nanti ikutin instruksi kakak ya. Ya Sus. Pemeriksaan neurologis pada anak kali ini, saya akan menyampaikan pemeriksaan dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS. Pada GCS ini diperiksa 3 komponen, yaitu A atau respon membuka mata, V atau verbal, dan M atau motorik. Komponen yang pertama yaitu A atau respon membuka mata. Respon membuka mata ini nilai tertingginya adalah 4, yaitu apabila pasien dapat membuka mata secara spontan. Apabila kita datang, pasien sudah langsung membuka mata. Nah, seperti ini, maka kita akan menilai 4. Respon membuka matanya adalah 4. Nilai membuka mata 3 apabila pasien dapat membuka mata dengan rangsangan suara. Apabila pasien mengalami gangguan pendengaran, kita dapat mendekatkan ke telinga pasien. Selanjutnya, untuk nilai respon membuka mata 2, apabila pasien dapat membuka mata dengan rangsangan nyeri, baik di ujung jari maupun di daerah sternum. Sedangkan nilai respon membuka mata 1 apabila pasien sudah kita beri rangsang nyeri tapi tidak berespon. Untuk selanjutnya, komponen yang kedua yaitu respon verbal. Respon verbal ini nilai tertingginya adalah 5, yaitu apabila pasien dapat menjelaskan 3 orientasi dengan baik, yaitu orientasi tentang orang, tempat, dan waktu. Misalkan seperti ini. Dek, namanya siapa? Safaras. Sekarang ada di mana, Dek? Klinik. Sekarang hari apa? Minggu. Baik, kalau pasiennya dapat menjelaskan 3 pertanyaan itu dengan benar, maka nilainya adalah 5. Adapun nilai 4, apabila pasien hanya dapat menjelaskan 1 atau 2 dari 3 pertanyaan yang kita berikan tadi. Selanjutnya, respon verbal dengan nilai 3, apabila pasien hanya mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Selanjutnya, respon verbal dengan nilai 2 apabila pasien hanya mengeluarkan erangan atau rintihan saja. Selanjutnya, nilai verbal 1 apabila pasien tidak berespon saat kita beri pertanyaan. Selanjutnya kita akan menilai komponen GCS yang ketiga, yaitu respon motorik. Respon motorik ini nilai tertingginya adalah 6 apabila pasien dapat mengikuti perintah sederhana. Contohnya seperti ini. Adek, tolong diangkat tangan kanannya. Ya, turunkan lagi. Baik. Untuk selanjutnya, nilai respon motorik 5 apabila pasien dapat melokalisir nyeri. Selanjutnya, nilai motorik 4 apabila pasien dapat menghindari nyeri. Selanjutnya, nilai motorik 3 apabila dikasih rangsangan nyeri, maka pasien akan melakukan fleksi abnormal. Selanjutnya, nilai motorik 2 apabila pasien setelah kita kasih rangsangan nyeri, dia akan melakukan. Selanjutnya, nilai respon motorik 1 apabila pasien sudah kita beri rangsangan nyeri, tapi pasien tidak berespon. Dari hasil pemeriksaan pengkajian GCS kepada anak tersebut, kita dapatkan bahwa respon E-nya adalah 4, respon verbalnya adalah 5, dan respon motoriknya adalah 6. Jadi, total GCS-nya adalah 15. Kesadaran anak ini adalah kompos mentis. Pemeriksaan neurologis pada anak selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal. Yang pertama adalah memeriksa kaku kuduk pasien. Caranya, kita masukkan tangan kita ke lehernya, lalu
kita tekukkan. Apabila pasien dapat menyentuh dagu ke dadanya dan tidak ada tahanan, maka kaku kuduknya negatif. Sedangkan apabila ada tahanan dan berasa kaku, maka kaku kuduknya kita nilai positif. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski 1. Caranya hampir sama dengan tadi, yaitu kita angkat leher pasien, kita tekukan dagunya sampai ke dada, sambil kita tekan daerah dadanya, kita lihat kedua kakinya. Apabila tidak ada fleksi, maka Brudzinski-nya kita beri nilai negatif. Sedangkan apabila kakinya mengalami fleksi, maka kita beri nilai Brudzinski 1-nya adalah positif. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski yang kedua. Caranya, kita tekuk kakinya seperti ini. Apabila kaki sebelahnya tidak mengalami fleksi, maka Brudzinski 2-nya negatif. Brudzinski 2 ini positif apabila sebelah kanan kita tekuk, sebelah kiri mengalami fleksi. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski yang ketiga dengan cara kita menekan daerah osigomatikus seperti ini. Nilai negatif apabila pasien tidak mengalami fleksi. Sedangkan apabila saat kita tekan daerah osigomatikusnya, pasien kemudian fleksi, maka Brudzinski 3-nya nilainya adalah positif. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski yang keempat. Caranya, kita tekan daerah di atas simfisis dan kita perhatikan kedua kakinya. Apabila tidak terjadi fleksi, maka Brudzinski 4 nilainya negatif. Sedangkan apabila kita tekan daerah di atas simfisis pubis dan kliennya mengalami fleksi, maka Brudzinski 4-nya nilainya adalah positif. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan rangsang meningeal Kernicks-Sain. Caranya, kita menekuk dari daerah panggul dan kakinya kita fleksikan seperti ini. Setelah ini kita angkat kakinya. Apabila pasien dapat mengangkat lebih dari 135 derajat, maka Kernicks-Sain-nya ini negatif. Sedangkan apabila pasien tidak mampu mengangkat lebih dari 135 atau mengalami kesakitan, maka Kernicks-Sain-nya positif. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dengan menggunakan refleks Hammer. Yang pertama kita lakukan adalah menilai refleks patelanya. Kita ketuk daerah patelanya seperti ini. Dan juga yang sebelahnya seperti ini. Jadi apabila ada gerakan, maka refleksnya normal. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, yaitu dengan menggunakan refleks Babinski. Kita menggunakan ujung dari refleks Hammer ini dari bagian bawah kita ke atas. Apabila pasien Babinski-nya positif, jika ujung ibu-ibu jari ini mengalami ekstensi. Demikianlah tadi pemeriksaan neurologis pada anak. Terima kasih, semoga bermanfaat.